Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Bursa transfer sudah resmi dibuka. Gua sudah bahas di Ngobrol Live ya, terkait dengan dibukanya transfer window summer ini. Manchester United dan juga klub-klub lain di Premier League punya waktu sampai dengan 1 September untuk mendatangkan pemain. Tapi menurut gue berharap Manchester United tidak sampai dengan last minute ya, sampai dengan periode-periode terakhir sebelum bursa transfer ditutup. Kenapa? Karena ya ini juga terkait dengan persiapan dari Manchester United, terutama dengan pemain baru, adaptasi dan lain-lain. Kalau terlalu mepet, tidak bisa optimal. Dan beberapa musim terakhir Manchester United sempat melakukannya, dan gue pikir akhirnya tidak maksimal situasi yang terjadi di periode musim tersebut. Yang artinya ketika mendatangkan pemain, bahkan sempat pemain itu datang ketika kompetisi sudah berjalan begitu ya. Dan gue harapkan Manchester United bisa secepat mungkin. Artinya cepat itu adalah tidak perlu harus hari ini ataupun besok, tapi setidaknya ketika Manchester United itu membuka periode latihan pre-season untuk musim depan, kalau bisa sekomplit mungkin pemain itu sudah datang. Kalau gue melihat ya, bagaimana jadwal pre-season Manchester United itu akan dimulai bulan Juli tanggal 18. Jadi kurang lebih masih sekitar sebulan lagi. Dan menurut gue sebulan ini masih sangat lebar sekali ya waktunya. Tentu saja di waktu sebulan ini juga ada Piala Dunia, di mana konsentrasi sepak bola juga banyak di sana. Mungkin ada beberapa pemain yang dikaitkan dengan Manchester United bermain di Piala Dunia. Jadi setelah Piala Dunia mungkin membutuhkan waktu istirahat juga sebelum bergabung latihan bersama dengan Manchester United. Tapi kalau gue melihat ya, bagaimana di bulan Juli ini Manchester United ada 2 pertandingan pre-season menghadapi Wrexham dan juga menghadapi Rosenborg, masing-masing di tanggal 18 Juli dan juga tanggal 24 Juli. Maka harapan gue adalah, kalau bisa, ini mungkin sebagai target ataupun tujuan, Manchester United sebelum akhir Juli sudah bisa lebih banyak pemain baru yang hadir, sekaligus juga lebih banyak pemain yang cabut meninggalkan Manchester United, terutama pemain-pemain yang memang tidak masuk skema dari Michael Carrick untuk musim depan. Nah, menurut gue ini penting, dan ini juga merupakan salah satu tugas ya, ataupun kegiatan utama yang harus dilakukan oleh manajemen Manchester United. Nah, terkait dengan situasi di bursa transfer musim panas ini, bagaimana rencana dari manajemen Manchester United? Ini yang ingin gue bicarakan di video kali ini, dan menurut gue sebenarnya sudah jelas ya rencananya seperti apa. Kalau diambil 2 garis besar, Manchester United akan mendatangkan pemain dan juga melepas pemain. 2 hal ini satu dan yang lainnya menurut gue saling berkaitan. Manchester United tentu saja butuh untuk mendapatkan uang ya, ataupun dana untuk dilakukan operasional mendatangkan pemain baru, dan ini dilakukan dengan cara melepas pemain, di mana ya dari situ penting banget nih bagaimana Manchester United melepas pemainnya. Dan kita tahu bagaimana ada beberapa pemain yang dikaitkan dengan akan meninggalkan Manchester United. Pemain seperti kayak Rasmus Højlund akan segera diresmikan ke Napoli. Pemain seperti kayak Jadon Sancho, pemain seperti kayak Casemiro, pemain seperti kayak Tyrell Malacia kontraknya tidak diperpanjang. Manchester United tidak mendapatkan pemasukan, tapi Manchester United bisa melakukan penghematan dari gaji, terutama dari Casemiro dan juga Jadon Sancho, di mana Manchester United mengeluarkan cukup banyak nih gaji untuk 2 pemain ini. Nah, tapi ada juga pemain lain misalnya seperti kayak Marcus Rashford, di mana situasinya Manchester United, dan menurut gue pun juga pihak dari Marcus Rashford sama-sama ingin selesai kerjasamanya. Rashford hampir saja ke Barcelona. Manchester United punya posisi yang tegas terkait dengan berapa angka yang mereka pasang untuk Marcus Rashford, dan itu juga dimasukkan ke klausul peminjaman ke Barcelona. Tapi Barcelona memilih untuk tidak mengaktifkan angka 30 juta euro tersebut, dan ini yang membuat situasi saat ini terbuka lagi nih, kemana Marcus Rashford akan berlabuh musim depan. Nah, kalau menurut gue rencananya tetap sama. Mungkin ada beberapa spekulasi, ada beberapa pendapat yang mengatakan Rashford kembali saja bersama dengan Manchester United. Manchester United butuh penyerang sayap kiri. Tapi kalau menurut gue, melihat dari misalnya angka finansial dari Marcus Rashford, gajinya sangat tinggi sekali, dan Manchester United sudah mendatangkan Matheus Cunha untuk posisi sayap serang sebelah kiri ya. Ini bukan situasi yang ideal, karena gaji setinggi Marcus Rashford menurut gue harusnya menjadi pemain yang
bukan hanya berkontribusi tinggi, tapi bisa diandalkan hampir di seluruh pertandingan karena angkanya tinggi banget, investasinya tinggi banget. Tapi Manchester United sudah mendatangkan Cunha, di mana Manchester United juga memiliki proses dengan Cunha. Cunha juga sudah memiliki nomor 10, nomornya Marcus Rashford yang sebelumnya. Cunha juga sudah nyaman di Manchester United. Dan kalau Manchester United salah mendatangkan pemain serang sayap kiri, ini bisa jadi kontraproduktif menurut gue untuk Cunha. Mungkin pendapat mengatakan, ya biarkan saja mereka bersaing dan lain-lain. Ya, tapi persaingan yang terlalu keras sering sekali juga ya akan mengakibatkan situasi yang kontraproduktif. Dan ini menurut gue harus diperhatikan. Dan kalau melihat situasinya dari sisi sebelah kanan misalnya, di mana ada Mbumo di sana, pemain senior, kalau gue bisa bilang seperti itu, maka deputinya adalah pemain junior. Amat ya, karena gue pikir di sisi sebelah kiri pun mungkin planningnya akan seperti itu. Jadi penyerang kiri, Cunha, dan mungkin yang agak lebih junior ya. Bisa jadi Dorgu, walaupun Dorgu juga ya karena pemainnya masih muda, belum matang betul. Nah, balik lagi, situasi Marcus Rashford ini penting untuk dan juga menarik untuk diikuti ya, akan seperti apa lepasnya dari Manchester United. Lalu juga Andre Onana, lalu juga Ugarte misalnya ya, pemain yang dikabarkan memang sudah tidak memiliki masa depan bersama dengan Manchester United. Bahkan Onana dipinjamkan ke Trabzonspor musim lalu, belum jelas siapa yang berminat untuk mendatangkan Andre Onana. Ugarte pun juga demikian. Jadi menurut gue konsentrasi bagi Manchester United ada di 4 pemain, ditambah lagi adalah seorang Joshua Zirkzee. Juga kalau Joshua Zirkzee ini lepas, baru Manchester United bisa mendatangkan pemain untuk posisi lini depan ya, pemain yang melengkapi lini serang Manchester United selain Benjamin Sesko. Jadi ada ketergantungan pun juga Ugarte misalnya. Kalau Ugarte lepas, baru Manchester United bisa mendatangkan pemain tengah baru, pemain ketiga, atau mungkin pemain kedua dengan harga tertentu. Ini juga menarik menurut gue. Nah, selain pemain-pemain yang akan dilepas, juga Manchester United tentu saja berencana betul untuk mendatangkan pemain baru. Dan menurut gue rencana ini nampaknya sudah terlihat dengan sangat terang benderang, dengan jelas, bahkan sebelum bursa transfer ini resmi dibuka. Misalnya Manchester United butuh minimal 2 pemain lini tengah, lalu Manchester United butuh back kiri, deputi dari seorang Luke Shaw, yang menurut gue ini akan menjadi prioritas dari Manchester United. Jadi lini tengah kedua ya setelah Ederson tentu saja, dan back kiri untuk menjadi deputi dari Luke Shaw. Bagaimana dengan posisi lain? Posisi lain masih tergantung pergerakan. Jadi misalnya apakah Ugarte jadi cabut atau tidak, Joshua Zirkzee jadi cabut atau tidak, menurut gue akan banyak sekali keterikatan di sana. Pun juga misalnya posisi penjaga gawang ya, apakah Manchester United akan mendatangkan penjaga gawang nomor 2, ini juga tergantung dari situasi Altay Bayindir. Apakah Bayindir akan tetap bersama dengan Manchester United atau memilih untuk hengkang dari Manchester United, memilih untuk cabut dari Manchester United. Jadi secara apa ya? Secara umum yang terlihat paling memungkinkan saat ini dengan kondisi saat ini, tanpa harus melepas pemain misalnya Manchester United ya, pemain tengah kedua dan bek kiri. Yang lain menurut gue masih harus mengantri, dalam tanda kutip ya, mengantri dengan keadaan-keadaan. Ya kalau gue inginkan ya secara ringan amatiran, gue berharap Manchester United bisa mendatangkan tadi Ederson, lalu gelandang tengah satu lagi, lalu bek kiri, lalu penyerang ya sebagai ya pelengkap dari Benjamin Sesko, mungkin dengan profil yang berbeda, gue sudah pernah jelaskan di video ini. Dan juga mungkin kalau berasumsi bahwa Dorgu akan didorong untuk berada di posisi sayap serang sebelah kiri bersama dengan Cunha, maka penjaga gawang. Jadi 5 pemain. Cuman seperti gue katakan tadi ya, 3 pemain ini mungkin yang katakanlah mungkin ya bukan 3 pemain. Ya 2 sampai 3 pemain lah. Ini bisa didatangkan langsung, tapi pemain-pemain yang lain ini masih sangat tergantung dengan keadaan pemain Manchester United yang akan dilepas. Nah, kalau Manchester United bisa mendatangkan 5 pemain dengan melepas beberapa pemainnya, ini menurut gue situasi yang bagus. Karena gue sendiri berharap Manchester United tidak terlalu besar-besaran melakukan perombakan skuadnya ya. Karena kalau terlalu masif, ini juga sering sekali kontraproduktif. Kita tahu misalnya musim lalu ya, ada beberapa klub Premier League yang terlalu banyak sekali melakukan pergerakan di bursa transfer musim panas dan justru berujung tidak maksimal performanya. Musim lalu sebagai pembanding Manchester United ini mendatangkan 4 pemain di posisi utama untuk tim utama Manchester United, yaitu adalah Sesko, Mbumo, Cunha, dan juga Senne Lammens. Dan menurut gue dari 4 pemain ditingkatkan menjadi 5 pemain ini sudah merupakan hal yang bagus.
Oke, Manchester United memang berlaga di kompetisi lebih banyak musim depan, tapi jangan lupa Manchester United juga punya talenta-talenta muda yang harus diberi kesempatan. Dan ini kan juga dibutuhkan tempat yang pas di skuad. Artinya kalau skuad ini terlalu gemuk ya pemain akademi atau pemain muda yang dipromosikan nanti juga tidak mendapatkan menit bermain yang sesuai. Jadi ini harus ada perimbangan di sana. Sebelum gua tutup video ini juga menarik ya, bagaimana ada beberapa pemain yang kontraknya akan berakhir di Manchester United, ataupun juga pemain yang diproyeksikan akan diperpanjang kontraknya di Manchester United. Ini juga menjadi perhatian bagi Manchester United di bursa transfer musim panas ini, walaupun mungkin tidak menjadi prioritas utama. Di samping itu tadi bagaimana melepas pemain dan juga mendatangkan pemain di posisi-posisi tertentu. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.